Kita pasti seringkali atau pernah mendengar ucapan adalah doa atau the power of your mind. Apakah benar apa yang kita pikirkan dan ucapkan bisa menjadi doa dan terjadi dalam kehidupan kita? Untuk memahami ungkapan tersebut, sebenarnya kita bisa memahami salah satu hukum alam, yaitu the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Hal ini sekaligus melatih kita agar dapat membuktikan apakah memang yang kita pikirkan dan ucapkan benar-benar bisa terjadi atau tidak. Secara sederhana, the law of attraction atau yang lebih sering dikenal dengan LOA adalah hukum ketertarikan atau tarik-menarik, di mana apapun yang kita fokuskan dan rasakan dalam pikiran kita adalah apa-apa yang akan ditarik dan hadir ke dalam kehidupan kita secara sadar atau tidak sadar, positif atau negatif, diinginkan atau tidak diinginkan. The law of attraction sebenarnya selalu bekerja. Yang menarik, pada akhirnya kita pun bisa menyadari bahwa kita menarik bukan apa yang kita inginkan, melainkan menarik atas apa yang kita yakini akan terwujud. Pada tahun 1870-an, okultisme dan Madame Blavatsky Rusia menulis sebuah buku di mana dia menggunakan istilah Law of Attraction yang menurutnya didasarkan pada ajaran Tibet kuno. Namun sejumlah sarjana telah membantah klaim Blavatsky bahwa ia mengunjungi Tibet dan banyak orang yang memandangnya sebagai seorang penipu. Tanpa menghiraukan hal itu, Madame Blavatsky menjadi salah satu spiritualis dan medium yang paling terkenal di zamannya. Sementara, beberapa tahun terakhir konsep The Law of Attraction tidak sepenuhnya baru. Ide-ide ini memiliki akar filosofis yang berasal dari pendekatan awal abad ke-19 yang dikenal sebagai pemikiran baru. Ada kebangkitan minat terhadap ide tersebut selama abad ke-20. Terutama dengan rilis film The Secret pada tahun 2006, yang kemudian dikembangkan menjadi buku terlaris dengan judul yang sama, dan sequelnya pada tahun 2010, The Power. Lantas, bagaimana hukum tarik-menarik bekerja? Pada intinya, energi dan pikiran kita akan memanifestasikan pengalaman kita. Jadi, pikiran positif akan memanifestasikan pengalaman positif, pun sebaliknya. Para pendukung berpendapat bahwa ada prinsip-prinsip universal utama yang membentuk hukum tarik-menarik. Yang pertama, suka menarik suka. Hukum ini menunjukkan bahwa hal-hal serupa tertarik satu sama lain. Ini berarti orang cenderung menarik orang yang serupa dengan mereka, namun juga menunjukkan bahwa pemikiran orang cenderung menarik hasil yang serupa. Pemikiran negatif diyakini menarik pengalaman negatif, sedangkan pemikiran positif diyakini menghasilkan pengalaman yang diinginkan. Yang kedua, Allah membenci kekosongan. Hukum tarik-menarik ini menunjukkan bahwa menghilangkan hal-hal negatif dari hidup akan memberikan ruang bagi hal-hal yang lebih positif untuk menggantikannya. Ini didasarkan pada gagasan bahwa tidak mungkin memiliki ruang yang benar-benar kosong dalam pikiran dan hidup kita. Karena sesuatu akan selalu mengisi ruang. Penting untuk mengisi ruang itu dengan kepositifan, kata para pendukung filosofi ini. Lalu yang terakhir, saat ini selalu sempurna. Hukum ini berfokus pada gagasan bahwa selalu ada hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan saat ini. Meskipun saat ini mungkin selalu terlihat cacat, hukum ini mengusulkan bahwa alih-alih merasa takut atau tidak bahagia, kita harus memfokuskan energi kita untuk menemukan cara untuk menjadi momen saat ini sebaik mungkin. Lalu, bagaimana kita memulai hukum tarik-menarik? Menurut filosofi, kita harus menciptakan realitas kita sendiri. Jadi, apa yang kita fokuskan adalah apa yang ingin kita tarik dalam hidup kita. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita yakini akan terjadi dalam hidup adalah apa yang benar-benar akan terjadi. Beberapa hal ini dapat kita lakukan untuk memasukkan hukum tarik-menarik ke dalam hidup kita, seperti bersyukur,
visualisasikan tujuan kita, mencari hal-hal positif dalam suatu situasi, mempelajari cara mengidentifikasi pemikiran negatif, selalu gunakan afirmasi positif, membingkai ulang peristiwa negatif dengan cara yang lebih positif. Meskipun hukum tarik-menarik mungkin bukan solusi langsung untuk semua tantangan hidup, namun hukum ini dapat membantu kita belajar memupuk pandangan hidup yang lebih optimis. Ini juga dapat membantu kita untuk tetap termotivasi dalam bekerja menuju tujuan kita. Di sisi lain, kita dapat menggunakan beberapa elemen hukum tarik-menarik untuk mencapai tujuan hubungan percintaan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah menjadi lebih sadar akan hal-hal yang mungkin menahan kita harus mengizinkan cinta dalam hidup kita. Jika kita memperhatikan bahwa masalah seperti rasa takut akan kerentanan membuat kita tidak dapat menjalin hubungan yang romantis dan kuat, kita dapat mengambil langkah untuk mengatasi ketakutan tersebut. Mendekati hubungan kita dengan positif dapat membantu kita membentuk hubungan yang lebih sehat. Tak hanya hubungan, hukum tarik-menarik juga berguna untuk mencapai tujuan profesional kita dalam dunia kerja. Sementara, orang terkadang secara keliru percaya bahwa hanya berpikir positif tentang aspirasi karir akan mewujudkan perubahan positif. Kuncinya ialah menggunakan tujuan jangka panjang kita untuk membuat perubahan spesifik dan konkret di masa sekarang yang akan membantu mengambil langkah menuju tujuan kita. Misalnya, hanya mengharapkan gaji yang lebih tinggi tidaklah cukup. Mengambil tindakan seperti itu akan memperoleh keterampilan yang dapat dipasarkan. Mencari promosi atau bahkan mengejar posisi baru adalah langkah-langkah yang dapat kita ambil yang juga akan membuahkan hasil di masa mendatang. Menurut hukum tarik-menarik, memfokuskan energi kita dengan cara yang positif akan membawa perubahan positif dalam hidup kita di masa depan. Hukum tarik-menarik juga bisa digunakan untuk mewujudkan perubahan finansial dalam hidup kita, dengan membutuhkan langkah-langkah kecil dan kemajuan yang mantap. Daripada hanya berharap, lebih penting untuk menilai kehidupan finansial kita dan menetapkan tujuan untuk apa yang kita ingin capai sekarang di masa depan. Hukum tarik-menarik mendorong orang untuk beralih dari pola pikir kelangkaan ke pola pikir berkelimpahan. Alih-alih berfokus pada kekurangan, berlatihlah untuk merasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Dengan demikian, kita akan lebih siap saat bekerja menuju tujuan keuangan kita dan memanfaatkan peluang yang ada. Di sisi lain, efek dari hukum tarik-menarik ini akan membuahkan hasil karena menyentuh spiritualis seseorang. Spiritualis itu sendiri terhubung dengan berbagai manfaat kesehatan termasuk berkurangnya stres, kesehatan yang lebih baik, depresi yang lebih rendah, dan kesejahteraan yang lebih baik secara keseluruhan. Banyak orang percaya bahwa filosofi ini bekerja dengan menyelaraskan Tuhan atau alam semesta dengan keinginan kita. Gagasan ini menunjukkan bahwa semua orang terbuat dari energi, dan energi ini beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Karena itu, penting untuk mengubah frekuensi energi dengan pikiran positif, terutama mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dengan menggunakan pikiran dan perasaan positif, bersyukur dan berfokus pada impian kita lebih baik daripada rasa frustasi kita. Kita dapat mengubah frekuensi energi kita dan hukum tarik-menarik akan mendatangkan hal-hal positif ke dalam hidup kita. Layaknya magnet hidup, apa yang akan terjadi dalam hidup kita adalah apa-apa yang telah kita yakini dan pikirkan. Karena pikiran hanya akan merealisasikan apa yang menjadi pusat perhatian kita. Maka dari itu, selalulah memfokuskan pikiran yang positif dan biarkan semesta menyerap energi dari pikiran itu untuk menjadikannya nyata.